berpotensi. Tonton sampai selesai biar dapat ilmu dan tidak gagal paham. Kita bincang-bincang dengan Sekretaris Asosiasi Petani Milenial Poranggaluh. Nah, ini kan salah satunya di Karangkamulian ada lahan yang termasuk bisa ditanami porang. Ini sebetulnya porang itu orientasinya apakah ke pemanfaatan lahan tidur atau penggantian tanaman. Kan banyak ya tanaman padi itu, ada padi, ada jagung, ada ini berapa usianya dan berapa sampai panen, terus kelebihan porang ketimbang sektor atau jenis komoditi lain. Ya, baik. Begini, ini kan kita ketika berbicara porang, maka kita ingin berupaya memanfaatkan lahan-lahan tidur lah. Dalam arti lahan-lahan yang kebun yang tidak terawat itu bisa dimanfaatkan oleh porang. Prinsipnya tanaman porang itu bisa hidup di ketinggian 0 sampai dengan 700-an mdpl. Nah, kalau kita bicara secara umum di Kabupaten Ciamis, dari ketinggian itu sudah memenuhi salah satu syaratnya. Berarti faktor alamnya sudah sangat mendukung untuk petani porang. Dan ini yang perlu juga kita sampaikan bahwa kami ingin berkolaborasi dengan petani-petani yang ada dan juga petani milenial menjadikan usaha tani porang ini menjadi diversifikasi, Pak. Diversifikasi usaha tani. Sehingga petani-petani yang misalkan tadi petani padi, petani jagung yang ditanam di kebun di sawah, ini tidak juga bergeser. Tapi ketika ada lahan kebun yang belum produktif, itu dioptimalkan. Sehingga ini mudah-mudahan menjadikan satu nilai tambah bagi petani yang tadinya aktivitas dari pagi sampai zuhur di sawah, itu nanti jam 1 ataupun misalkan menjelang sore itu bisa berkebun, dan ini menjadi optimal. Peluang pasar porang seperti apa ke depan? Peluang pasar saat ini hampir di 16 negara ini membutuhkan, karena pangsa pasar porang ini adalah pangsa pasarnya kebutuhan pangan internasional, bukan hanya kebutuhan nasional. Data yang ada, referensi yang kita terima bahwa kebutuhan internasional itu baru terpasok 15%, sekitar 15% dari kebutuhan dunia. Nah, ini porang juga sebagai bahan alternatif nantinya, komoditas bisa juga nanti untuk makanan pokok. Karena makanan pokok seperti di Jepang, di Cina itu porang itu sudah menjadi makanannya. Kalau di kita beras, kalau di mereka itu seperti itu, kan. Nah, ini juga jadi peluang, dan hitungannya itu adalah kebutuhan 80% dari porang ini untuk kebutuhan pokok, 20% industri. Industri apa saja, seperti kosmetik, industri farmasi, kan begitu. Nah, ini menjadi satu kenyataannya seperti itu, dan mudah-mudahan ini ke depan bahwa porang ini tetap bukan hanya musiman, hanya tren saja, karena porang ini sudah sejak lama, sudah zaman penjajahan Jepang ini sudah ada, hanya dulu tidak se-booming ini. Gitu. Kalau menanamnya mudah atau sulit seperti tanaman padi misalnya, membutuhkan air yang banyak. Betul. Atau apa gitu. Nah, ini uniknya porang. Porang hidup di habitat alam yang tadinya di hutan-hutan, yang tadinya justru porang ini adalah tanaman gulma. Jadi karena gulma, jadi dia bisa berdampingan hidup dengan gulma yang lain. Nah, justru kalau misalkan kebanyakan air seperti ini malah jadi busuk. Ini enaknya di yang basah aja gitu kan, basah. Begitu, Pak. Ini proses apa nih sepertinya? Ini adalah direncanakan kita mau menanam penyiapan benih itu. Ya, ini benih ini lagi direndam dulu dengan pupuk cair, dengan tujuan harapannya adalah biar nanti pada saat ditanam ke tanah itu tidak terlalu stres. Terus ini juga perangsang pertumbuhan akar biar lebih cepat. Tujuan
tujuannya untuk begitu Pak Bu. Dan ini bukan air sembarangan, ini air mengandung pupuk organik cair. Direndam dulu sebentar sebelum dimasukkan ke lahan. Jadi sebelum ditanam tidak asal tanam, jadi ada pupuk untuk percepatan pertumbuhan akar. Ya, ini penggunaan pupuk organik cair. Jadi disiapkan dulu, dipupuk dulu, baru nanti kita tanam. Nanti Pak Kowo ikut menanam biar lebih tahu seperti apa penanamannya, karena penanaman porang ini sangat mudah Pak. Dan juga perawatannya tidak terlalu ribet, sehingga cocok sebetulnya untuk para petani milenial ini untuk beralih profesi lah, menambah penghasilan dengan budidaya tanaman porang. Jadi biayanya bisa 100% ya, keuntungannya. Ya, kalau secara analisa itu keuntungan dari budidaya porang ini bisa minimal 100% itu bisa nyampe. Bahkan kalau hitungannya optimal, ini hitungan optimal itu bisa sampai 200% Pak, keuntungan dari biaya yang dikeluarkan untuk budidaya. Ya kalau misalkan operasional biayanya 2 juta, ya keuntungannya juga 2 juta. Ya, kemungkinan saya bisa memprediksi itu hasil jualnya bisa dapat 4 juta. Oh, bisa dapat 4 juta. Jadi hitungannya sederhana. Ini biaya harga pokok untuk budidaya ini dari mulai pengolahan lahan, penyediaan bibit, pupuk, perawatan sampai nanti pemanenan, itu per pohon itu biaya tidak lebih di angka 4.500 biayanya. Nah, kita sebagai asosiasi sudah memberikan opsi dan solusi untuk melindungi petani agar jangan sampai ketika panen ini tidak ada yang nampung, terus harganya jatuh. Nah, apa yang kita lakukan? Kita adalah melakukan kerjasama dengan pabrik pengolahan yang mereka di dalam isi kerjasama itu memberikan harga terendah. Harga terendahnya sudah 5.000 per kilo. Nah, artinya ada kepastian harga di sana dan ada kepastian pasar akan dibeli. Begitu. Nanti harga tertingginya mengikuti harga pasar. Kalau misalkan harga pasarnya ternyata 10.000, ya dibelinya 10.000. Resiko kan setiap pertanian itu ada resiko. Betul. Resikonya apa nih orang? Saat ini kalau kita bicara resiko adalah bicara resiko hama ya. Karena tanaman identik dengan hama. Hama yang saat ini kita prediksikan itu hanya hama ulat saja. Hanya ulat, karena ini si umbinya ini kalau misalkan di ini gatal Pak. Kalau misalkan saat ini kita belum menemukan bahwa porang itu dimakan babi gitu. Dimakan tikus belum Pak sampai saat ini. Yang ada itu hama ulat ini daun. Nah, ini juga treatmentnya mudah lah. Nanti ulatnya diambilin aja gitu. Jangan pakai pestisida. Diambil aja, dimatikan lah gitu. Nah, ini jadi upaya dari petani untuk perawatan itu. Ya tentu resiko ada, tapi ada solusinya. Solusinya ada, dan kaitan dengan tingkat kematian, sepengalaman kita menanam di beberapa tempat itu sangat kecil Pak. Itu tidak lebih dari 1% tingkat kematiannya kalau kita nanam porang. Begitu. Dan ini sangat mudah dan cocok untuk para petani milenial yang istilahnya tidak harus diusen lah seperti sayuran gitu kan. Nah, ini sangat-sangat mudah. Hampir cebleos. Kalau dibilang cebleos ya bisa begitu Pak, tapi tidak nampak begitu. Karena minimal ada perawatan yang memang harus difokuskan gitu. Untuk apa? Untuk pertumbuhan umbinya agar semakin besar. Jadi kalau kita ceblur pun Pak, karena ini tanamannya liar, tadinya gulma ada di hutan-hutan, ini kan hidup dengan gulma yang lain, tidak pernah ada yang merawat, ternyata bisa besar-besar. Iya. Apalagi kalau dirawat. Nah, karena budidaya maka teknis perawatan intensif ini ya harus dilakukan. Sanitasi sangat penting. Betul, kalau sanitasi yang penting Pak, ini tidak terendam air. Oh gitu. Ya, tidak terendam air Pak. Sampai panen berapa bulan ini? Ini kalau dari bibit begini Pak, ini bibitnya umbi lah Pak ya, umbi mini masuknya. Ini 8 sampai 10. Nah, ini kan nih. Ini masuknya kan umbi ini. Nah,
Kok kosong ini? Oh, yang ini ya. Ini kan masuknya umbi. Ini maksudnya umbi. Umbi mini ini bisa 8 sampai 10 bulan tuh panen. Perkiraan kita Agustus atau September panen. Oh, Prediksi gitu. Pak dari segede gini sesuai dengan pengalaman itu bisa mencapai minimal 1 kilo. 1 kilo. Ini nanti umbinya. Nah, kalau dari bibit bulbil dari kataat ya Pak ya, itu bisa 2 musim. Makanya untuk percepatan, alangkah lebih baiknya memang saat ini bisa menggunakan bibit seperti ini yang di bawahnya sudah ada umbi. Sudah ada minyak. Jadi satu musim ganti lagi tanaman itu. Satu musim kalau ini dipanen, itu kita langsung panen umbinya, tapi nanti kan kita punya tumbuh bulbil di sini, ini menjadi bibit yang akan kita tanam. Artinya Pak, ini yang menariknya itu, budidaya porang ini hanya modal di awal. Awal saja modal. Gitu. Nanti untuk ke depan perluasannya tidak usah beli lagi. Ini dari kataknya ini ditanam aja. Jadi keluar buah di sini. Nanti keluar bulbil. Nah, satu pohon pun Pak ini bisa minimal 3 atau 4 Pak. Nah, bayangkan saja kalau kita sekarang tanam 1000 Pak. Kataknya keluarnya minimal 2 saja. Bapak udah 20.000 bibit. 20.000 itu bibit Bapak perluasan lagi setengah hektar. Subhanallah. Kalau di pasar berapa ton atau berapa Kebutuhan. ribu ton yang sekarang asosiasi butuhkan? Ya, kita bicara satu pabrik saja Pak. Ini sudah punya order karena ordernya ke ekspor Pak. Itu dalam satu musim itu untuk musim sekarang dia minimal 1000 ton Pak. 1000 ton. Ya, 1000 Kemampuan asosiasi sekarang. Kalau kita kemampuan asosiasi berapapun kita tampung karena kita polanya tidak ngemodal sendiri Pak, karena kita kerjasama karena udah MOU. Maksudnya gini, kemampuan dari 1000 ton itu Berapa di diperkirakan Ciamis? mampu produksi berapa di Ciamis? Nah, harapannya itu kalau bisa penuhi oleh Ciamis selesai. Kalau sekarang berapa Kalau persen? sekarang kita berapa prediksi ton? kalau misalkan nyampe 400 sampai 500 ton kemungkinan kita kuat Pak. Dari 1000 ton Dari kebutuhan, 1000 ton bisa. kita hanya mampu 500. 500. Berarti masih Masih Masih. lumayan banyak. Itu baru satu pabrik Pak. Ini se-Indonesia itu ada 17 pabrik, Pak. Kurang lebih 17 pabrik dan ini membutuhkan kuota yang berbeda-beda. Oh ya. Mungkin pabrik ini kuotanya 2000, mungkin ini 1000 atau kalau digabungkan udah berapa ribu Pak. Nah, dan sehingga untuk saat ini untuk Ciamis khususnya peluangnya masih terbuka lebar. Terbuka lebar ya insya Allah Pak. Ini mudah-mudahan bukan hanya seperti komoditas lain yang hanya viral di awal tadi tuna melempem sananya jadi gak karuan kasihan masyarakat kita Pak. Ya mudah-mudahan ini tetap berkesinambungan dan berlanjut Pak. Ini sekarang lagi proses penanaman porang yang dihadiri oleh aparat pemerintahan desa, Bapak Kubu, Bapak Lurah, Pak RW, dan Sekretaris Asosiasi Porang Milenial Geluh. Pelaksanaan penanaman porang yang akan ditanam, letakkan batu pertamanya ku Bapak Kepala Desa beserta Ibu Kepala Dusun dan juga oleh Dari asosiasi Pak. dari asosiasi. Sekarang Pak RW dan Juga ada Pak RW juga, alhamdulillah. Nah, tanam ya, kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, wah begitu cara nanamnya. Pak Kuwu ya, sama Pak RW sama Bu Dusun sedang menanam Porang. porang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses untuk warga petani di sini di Kedung Caung, Desa Ya, Kamulian. Terima kasih Pak Kuwu telah berkenan hadir, Ibu Lurah dan Pak RW berkenan hadir. Terima kasih. Habis tuh.